Mengapa orang bisa jadi pembohong? Sebenarnya ada beberapa faktor, tapi saya bahas satu faktor utama saja dulu ya, yaitu mengenai orang tua. Di masa kecilnya, orang tuanya itu bersifat diktator, suka menghukum, tidak peduli perasaan anaknya, kejujuran anaknya tidak dihargai, suka menghakimi, jarang menerima dengan tulus keterbukaannya sepahit apapun. Contoh, ujian matematikanya dapat berapa nak nilainya? Karena dia tahu kamu sering marah kalau dia dapat nilai jelek, sehingga dia mulai berbohong tuh. Dapat nilai 8 mah, oh ya udah. Jadi nggak dimarahin, biasa aja. Padahal mungkin dia dapat 5, dapat 6. Sekali dia merasa bahwa dia bohong dan itu dia merasa aman, hati-hati, itu tersugesti. Terukir di jiwanya bahwa bohong itu bikin aman. Nah, ini mengerikan. Orang tua yang terlalu pemarah, suka menghakimi, berkemungkinan besar anaknya tumbuh jadi pembohong. Saya bilang berkemungkinan ya, tidak menggeneralisir, tidak. Apakah ada anak yang orang tuanya suka marah, suka menghukum, dia akan tumbuh jadi orang jujur? Ada dan bisa. Saya hanya bilang kemungkinan. Saya tidak mengatakan semuanya. Tapi sebaiknya Anda sebagai orang tua menghindari hal ini. Karena secara teori psikologi, orang yang merasa insecure ada kecenderungan ingin berbohong supaya mengejar titik rasa aman. Selain hal itu, juga bisa disebabkan oleh orang tua yang kurang bisa mendengarkan curhatan anak. Kalau anaknya curhat, dia itu nggak bisa dengerin tok gitu loh. Pasti bawaannya kayak pengen marah juga. Misalkan, mah tadi aku tuh dihukum guru karena aku nggak bawa tugasku, ketinggalan. Kamu gimana sih bikin malu aja kamu tuh makanya. Kerjaannya cuma belajar aja kok bisa lupa. Kayak ada pekerjaan-pekerjaan lain aja kamu tuh. Fokus dong. Kalau anak curhat kamu marah. Lihat deh, dia nggak mau curhat lagi. Dan kapan-kapan ketika kamu sedang oke-okenya, sedang baik-baiknya, kenapa kamu sedih nak? Ada apa? Ada masalah apa? Nggak ada mah, nggak ada masalah. Nggak apa-apa pak, nggak ada masalah apa-apa kok. Dia akan menutupi, dia berbohong. Kenapa? Karena sudah tersugesti, sudah terekam di alam bawah sadar dia bahwa nggak akan pernah bisa nyaman curhat sama mama papa, nggak akan bisa. Ya palingan dimarahi, palingan dihakimi. Wahai orang tua, bisa nggak ya kalau anak curhat tuh usahakan dengerin aja dulu, dengerin. Sebagai sahabat sesekali. Sesekali perlu memposisikan diri sebagai sahabat yang hanya dengerin tok gitu loh. Kalau ada orang tua seperti ini nih, keren banget. Perhatikan ya. Ketika anak curhat, "Mama, maaf ya, tadi aku dimarahin guru. Karena aku ngisengin teman waktu kelas berlangsung. Aku dimarahin. Sedih deh rasanya." Oh gitu. Temenmu siapa namanya yang kamu isengin? Emang kamu ngapain? Ya aku tadi lagi bosen ma waktu belajar di kelas. Aku ambil tisu, aku lempar ke temanku. Niatnya bercanda sih ma, tapi guru lihat aku dimarahin. Oh gitu. Mama marah nggak? Ya gimana ya nak? Tapi bahwa kamu mau curhat, mau jujur, mama bangga. Papa bangga banget kamu tuh mau jujur. Ya kamu belajar untuk berjiwa besar, menerima kesalahannya kamu. Apakah mama marah? Apakah papa kecewa? Kecewa sih, tapi bahwa kamu mau cerita, bahwa kamu mau jujur, itu jauh lebih indah. Sehingga papa tidak perlu marah. Kejujuran sangat penting. Kamu mau curhat, mau percaya sama papa, mau ceritain ini, itu sungguh indah. Makasih ya nak. Wah, kalau orang tua model gini nih, anak akan ketagihan curhat sama kamu. Dan itu parenting dianggap sangat berhasil. Kenapa? Karena anak tidak akan mengumbar perasaannya, isi hatinya kepada orang-orang lain. Karena ngeri loh, orang-orang di luar sana bisa saja loh menjadi tempat curhat yang tidak baik. Akhirnya anakmu terpengaruh. Diisi otak dan hatinya dengan hal-hal, dengan doktrin-doktrin yang tidak benar. Terpengaruh pergaulan buruk. Karena biasanya di mana seorang anak bisa curhat dengan nyaman, orang tersebut punya otoritas untuk mempengaruhi, membentuk, mengisi pikiran dan perasaannya. Kan ngeri.
Apalagi dia curhat dengan seseorang di sosmed. Itu bisa dipengaruhi untuk hal yang tidak-tidak. Semoga hanya Tuhan dan kamulah tempat terbaik untuk anakmu bercerita. Bercerita, curhat apa saja. Supaya anak tetap punya tempat di rumah. Banyak anak merasakan bahwa rumah bukan tempat teraman lagi buat dia. Rumah bukan lagi tempat berteduh secara batin. Bukan berteduh dari hujan atau teriknya matahari ya. Berteduh secara batin, naungan secara batin. Lebih seringnya apa? Anak-anak merasa temennya lah tempat berteduh, tempat bernaung, tempat untuk curhat yang terbaik. Ini kan mengerikan. Bagi saya ini adalah sebuah tragedi ketika orang tua tidak lagi tahu apa-apa tentang anaknya. Kenapa? Anaknya nggak mau cerita, takut atau males. Ini sudah rahasia umum lah. Coba lihat tetangga, keluarga, teman atau siapapun. Orang tua yang suka marah-marah, anaknya biasanya suka berbohong. Hanya untuk menghindar, capek dimarahin terus. Kan ngeri ya kalau anak sudah nggak jujur sama orang tuanya. Satu lagi soal orang tua juga, yaitu peniruan. Contoh ya misalkan, telepon rumah berdering. Anaknya angkat tuh, masih kanak-kanak nih, masih usia SD. Yang nelepon ini tukang tagih kartu kredit dari sebuah bank. Selamat siang, bisa berbicara dengan Bapak A. Anaknya itu menaruh gagang telepon di meja. Dia lari ke dapur atau ke ruang tamu atau ke kamar ayahnya. Pah, ada yang nyariin tuh dari bank. Papanya bilang begini, bilang aja papa nggak ada. Lalu si anak berlari tuh ke meja dan memegang gagang telepon lagi. Karena dia masih polos, dia jawabnya begini. Kata papa saya, papa nggak ada. Beruah kakak. Nggak ya, nggak gitu. Nggak ada yang seperti itu hanya bercanda aja. Dia akan menjawab, papa lagi nggak ada di rumah. Hati-hati ya, sekali, 2 kali anak melihat, mendengar, mengalami kamu berbohong kepada orang lain, dia akan meniru. Tumbuh kembang anak, bumbunya adalah peniruan. Jiwa kita ini 60-70% terbentuknya dari peniruan. Karena meniru dari apa yang kita lihat dan dengar. Ini nyata, ini fakta. Jangankan anak-anak ya, kita yang udah segede-gede ini, yang udah usia 30-40-an, seringkali terpengaruh oleh teman. Teman punya kebiasaan apa, atau suka makan apa, suka minum apa, nanti bisa kita tiru. Akhirnya kita bisa suka makanan itu, akhirnya kita bisa suka hobi itu juga. Law of ciprat, hukum kecipratan, ini nyata. Maka benar bahwa sebaik-baiknya mengajar anak adalah memberikan teladan. Teladan apa sih artinya? Ketika Anda baik, Anda disiplin, Anda jujur, Anda positif, kan anak melihat, kan anak mendengar. Dia akan menirunya. Lebih baik pendidikan secara teladan daripada hanya nasihat tok. Hanya menafkahi kupingnya dia. Kamu harus rajin, kamu harus jadi orang yang jujur, kamu harus percaya diri, kamu harus rajin ibadah. Tapi kamu sendiri nggak rajin ibadah, gimana dong? Video ini tidak untuk menyalahkan orang tua, tapi untuk peringatan. Kamu yang akan menjadi orang tua atau yang sudah punya anak, masih bisa diperbaiki. Anak tolong kalau salah jangan terlalu dimarahi. Marah boleh kok, marah yang proporsional aja, jangan berlebihan. Kan banyak tuh anak salahnya 2, marahnya 10. 8-nya dari mana? Itu kemungkinan luka batin dari masa lalu. Belum selesai kamu dengan diri kamu sendiri, belum berdamai, belum kelar luka batinnya. Anak kalau curhat, ayo kasih kuping aja, kasih kuping aja. Oh gitu, terus gimana lagi nak? Kamu sedih nggak? Oh ya ampun. Enak kalau jadi orang tua seperti itu, anak akan ketagihan curhat sama kamu. Ilmu ini kalau kamu abaikan mengerikan loh. Anak akan tumbuh jadi orang yang suka berbohong pada orang lain juga nantinya. Ke pasangannya, ke rekan kerjanya. Akhirnya kamu yang dibikin susah. Pola asuh yang tidak benar, orang tua yang tidak mau belajar ilmu parenting, ujung-ujungnya akan susah sendiri juga. Karena anaknya terbentuk semengalirnya, terbentuk dengan liar. Tahu-tahu Anda udah tua, dia udah usia dewasa. Kok anakku gini banget dia sama pasangannya suka bohong. Sama pasangannya juga suka marah-marah. Ya iya mungkin meniru dari kamu. Akhirnya kamu yang gak tenang di masa tua karena kamu gak mau belajar ilmu parenting. Tolong sempatkan ketik keyword 7 ilmu paling penting dalam parenting. Strip kuliah psikologi. Kamu ketik kata kunci itu
nanti akan ketemu video saya mengenai hal itu. Kamu wajib nonton, baik yang belum jadi orang tua maupun yang sudah jadi orang tua. Ilmu tuh harus sekarang, jangan nanti-nanti, tolong ya. Ketik 7 ilmu paling penting dalam parenting. Strip kuliah psikologi. Kamu ketik seperti itu akan muncul video saya mengenai itu. Tolong ya. Satu hal serius ya, memang orang tua memang perlu terapi sih supaya kamu tuh bisa menjaga emosi kamu gitu loh. Supaya anak nggak banyak luka batin. Karena luka batinnya anak itu memang arahnya kemana-mana. Beda anak, beda ya jalur konversi luka batinnya. Ada anak yang karena luka batin jadi pembohong. Ada anak karena luka batin tumbuh jadi orang yang minder. Ada anak karena luka batin tumbuh jadi orang yang pemarah. Nggak peduli perasaan orang lain. Ada anak karena luka batin jadi males, mudah putus asa, nggak punya semangat hidup, dan lain-lain sebagainya. Benahi diri sebelum menikah. Kalau sudah menikah dan ada gangguan mood, segera berikhtiar untuk memulihkan diri. Self-healing itu penting banget. Demikian ya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya @dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram kuliah psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya, lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.